Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini akan menjelaskan tentang perbandingan kurikulum Indonesia dengan negara ASEAN. Kelompok kami beranggotakan Arisa Fitri, Prihati Novianingsih, dan Hanifatul Muslimah. Adapun cakupan materi yang akan dipelajari yaitu sistem kurikulum negara Singapura, sistem kurikulum negara Malaysia, dan sistem kurikulum negara Thailand. Pendahuluan. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu untuk menggunakan semua sumber daya yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Sebuah pendidikan yang baik juga didukung oleh berbagai hal seperti kurikulum dan sistem pendidikan yang ada. Dari hal tersebut, untuk itulah diperlukan suatu kajian yang dapat dijadikan sebagai gambaran arah konsep dan kebijakan pendidikan yang baik. Salah satu caranya adalah dengan melakukan perbandingan pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di negara lain. Sistem pendidikan Singapura. Kurikulum pendidikan Singapura bertujuan untuk mendidik anak yang berpotensi penuh, untuk menemukan talenta dan untuk mengembangkan dirinya semangat belajar seumur hidup siswa melalui berbagai pengalaman untuk mengembangkan keterampilan dan nilai-nilai yang mereka perlukan untuk hidup. Kurikulum pendidikan Singapura ternyata tidak jauh berbeda dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Mereka juga punya ujian nasional atau UN bagi semua siswa setiap akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Namun, jenjang pendidikan di Singapura itu agak rumit dibandingkan dengan jenjang pendidikan di Indonesia. Adapun kesamaan lainnya yaitu dalam penyusunan materi pembelajaran kurikulum Singapura mengkolaborasikan dan mensinergikan antara pedagogik dengan teori. Hal ini seperti halnya pada penyusunan materi pembelajaran di Indonesia. Adapun penyusunan kurikulum di Singapura adalah Departemen Pendidikan atau MOE. Departemen Pendidikan MOE memastikan keseimbangan, ketelitian, relevansi, dan respon dari kurikulum untuk memenuhi kebutuhan abad ke-21. Guru harus berfokus pada pengajaran untuk bertahan pemahaman dan keterampilan. Penilaian harus dikontekstualisasikan dan dibuat lebih otentik untuk membekali siswa dengan keterampilan dan sikap untuk menghadapi masalah baru dan isu-isu yang akan datang. Untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh Arisa Fitri. Silahkan. Baik, terima kasih Novi. Saya akan melanjutkan presentasinya. Sistem kurikulum Malaysia. Dalam penyusunan kurikulum Malaysia, banyak mengandung materi pembelajaran mengenai kesehatan lingkungan seperti polusi air, udara, makanan, dan unsur-unsur lainnya. Selain itu, terdapat juga materi mengenai kesehatan tubuh atau materi mengenai penyakit-penyakit menular yang mungkin menjangkit manusia dengan segala cara penyebarannya. Penyajian materi lebih banyak dianalogikan dengan contoh nyata atau kejadian sejarah masa lalu atau Perang Dunia I, Perang Perancis dan India, Perang Kerajaan Mesir atau kejadian penting di New Mexico. Juga dianalogikan dengan contoh yang mudah dipahami oleh siswa sehingga materi pelajaran bersifat aplikatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan implementasi kurikulum tersebut dengan kurikulum di Indonesia pada Teken 1947, 1964, dan 1968. Hal ini dikarenakan Malaysia pernah belajar pada Indonesia dengan menggunakan kurikulum tersebut dan masih diterapkan secara konsisten sampai saat ini. Dalam kurikulum ini juga lebih menekankan proses pembelajaran yang lebih mengutamakan praktek daripada penjelasan teori. Fasilitas-fasilitas di atas memungkinkan siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih maksimal. Maka pantaslah jika Malaysia pada saat ini perkembangan pendidikannya semakin maju dengan pesat. Sistem kurikulum Thailand. Sistem pendidikan Thailand saat ini didasarkan pada reformasi pendidikan yang diatur menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999. Perubahan yang signifikan dari reformasi pendidikan ini terletak pada implementasi kebijakan tersebut, desentralisasi, penjaminan mutu, pelatihan kualitas guru di seluruh jenjang, dan mobilisasi sumber daya. Perubahan
Perubahan-perubahan tersebut mencangkup 1. Perluasan wajib belajar sampai pendidikan menengah pertama dan pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan menengah atas. Kedua, reformasi kurikulum pendidikan dasar, pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Ketiga, pendirian kantor standar pendidikan nasional dan penilaian kualitas atau Office for National Education Standard and Quality Assessment atau UNESCO yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kualitas eksternal. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hanifatul Muslimah. Selanjutnya ada tabel perbandingan kurikulum Indonesia dengan Malaysia, Thailand, Singapura secara umum. Aspek yang ditinjau antara negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Yang pertama ada aspek negara Indonesia, aspek pedagogik. Aspek negara Malaysia bersifat aplikatif, aspek negara Singapura konten atau topik dan kompetensi, aspek negara Thailand, aspek moral, intelektual, dan budaya. Tujuan kurikulum Indonesia mengupayakan siswa untuk mencapai kompetensi tertentu, memberikan bekal akademik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, serta siswa mampu menyelesaikan masalah secara wajar dan menjalankan hidup secara bermanfaat. Tujuan kurikulum Malaysia mengupayakan pendidikan terus-menerus untuk mengembangkan potensi individu secara holistik dan terintegrasi, serta menganut asas keseimbangan secara harmoni antara aspek intelektual, spiritual, sosial, emosional, dan fisik didasarkan pada keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan. Tujuan kurikulum Singapura menyediakan siswa dengan pendidikan holistik dan berbasis luas. Tujuan kurikulum Thailand memberikan petunjuk apa yang diketahui dan yang harus mampu dipraktekkan oleh siswa. Penyusunan kurikulum Indonesia Depdiknas sesuai dengan BSNP untuk sekolah umum dan dinaungi Debak untuk sekolah berbasis agama. Penyusunan kurikulum Malaysia, Filsafat Nasional Pendidikan. Penyusunan kurikulum Singapura, Konstitusi Negara. Penyusunan kurikulum Thailand tidak ada. Konten negara Indonesia. Materi pembelajaran ditentukan oleh sekolah berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, berpusat pada materi kelompok, fokus pada aspek kognitif serta pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi. Konten negara Malaysia. Kurikulum berbasis inti atau konten dan keterampilan atau skill, di mana isi setiap mata pelajaran diperkuat dan dipermudah pengembangan keterampilan dasar, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan berpikir. Konten negara Indonesia. Konten negara Singapura. Di kurikulum dikembangkan secara nasional yang berpusat kepada siswa dan berbasis pada masyarakat, sedangkan implementasinya diserahkan kepada guru-guru di sekolah. Konten negara Thailand. Kurikulum menempatkan proyek dengan menggunakan media dan materi pembelajaran dalam mengatur kegiatan belajar. Kemudian penilaian Indonesia mengacu pada 3 aspek, yaitu kognitif, psikomotorik, dan efektif, didasarkan pada materi esensial yang relevan dengan kompetensi yang harus dicapai siswa, serta ujian menggunakan berbagai teknik dan metode penilaian. Penilaian negara Malaysia didasarkan pada materi yang relevan dengan kurikulum yang berbasis inti atau konten dan keterampilan atau skill. Penilaian negara Singapura
didasarkan pada materi yang berbasis konten atau topik dan berkompetensi penilaian formatif dan sumatif. Penilaian negara Thailand. Ujian kelulusan di Thailand disebut NET, kemudian dibagi menjadi 4, yaitu O-NET sebagai dasar pendidikan bagi siswa kelas 3, 6, dan 12. N-NET sebagai tes bagi siswa yang bersekolah di lembaga non-formal, GET dan PAT untuk tingkat selanjutnya. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran Indonesia, guru sebagai fasilitator, pembelajaran bersifat pada siswa dan berdasarkan pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Proses pembelajaran Malaysia, siswa aktif dengan pembelajaran lebih mengutamakan praktek daripada penjelasan teori. Ilmu teoritis diseimbangkan dengan kebutuhan masyarakat. Proses pembelajaran Singapura, student center dengan fokus pada pengembangan keterampilan, minat, dan kemampuan siswa. Proses pembelajaran negara Thailand, guru mengajarkan pengetahuan dengan fasilitator, alat-alat pembelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran. Selain dari sistem pendidikan yang dimiliki oleh setiap negara berbeda, kurikulum pada setiap mata pembelajaran, khususnya biologi, yang diterapkan pada masing-masing negara tersebut juga berbeda. Perbedaan tersebut antara lain, pada awal pembelajaran, di Indonesia materi yang disampaikan kepada peserta didik adalah materi tentang ruang lingkup, karma ilmiah, dan keselamatan kerja, serta akhir berbasis biologi. Sedangkan di Thailand, materi awal yang disampaikan adalah kehidupan biologi dan selgia organis. Di Malaysia, materi awal yang disampaikan adalah pengantar biologi yang berbasis memahami biologi, metode ilmiah, dan sikap ilmiah. Di Singapura, materi awal yang diajarkan adalah metode ilmiah dan eksperimen. Indonesia dan Singapura mempelajari tentang bioteknologi, sedangkan Thailand dan Malaysia tidak mempelajari materi tersebut. Materi biologi yang terdapat di Indonesia tetapi tidak diajarkan di negara lain adalah tentang Archaebacteria dan Eubacteria dan sistem jaringan tubuh manusia. Kelemahan terbesar kita adalah bersandar pada kepasrahan. Jalan yang paling jelas menuju kesuksesan adalah selalu mencoba setidaknya satu kali. Thomas Edison. Terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.